Teman-teman, selamat datang di Keklotok atau KEKL Otok. Ini adalah episode-episode awal. Jadi kita pertama kali take, sudah beberapa kali sih, cuman dengan konco-konco. Konco-konco kali ini adalah Sis Heni. Sis Heni ini angkatan 94. Oh iya, saya perkenalan dulu, saya lupa perkenalan. Saya Rian, angkatan 2005 KEKL. Silakan diperkenalkan dulu Sis Heni. Waduh, 2005 ini ya. Hmm. Ya udah. Berarti aku ya temennya 2005. Ya, selisih dikit. Dikit-dikit. Saya dari angkatan 94 kebetulan menjadi bintang tamu pertamanya di Wah, iya. Kelotok. Suatu Nah, kehormatan. waduh, Hadir terima di kasih. Keklotok Sret. Oke. Ya. Klotok pakai sret. Sretnya gitu ya. gini. Oh, sretnya gini. Sretnya gini loh, Oke, lah. diingat-ingat ya. Ini. Oh, Ini serigala. Ini lambangnya gitu. Iya, KEKL Oke, official yang oke. baru. Oke. Gini. Begini ya. Sret. Sret. Keklotok Sret. Sret. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol nyantai aja ya, Sis Heni. Oke. Jadi kalau zamannya Sis Heni itu pop silanya masih kereng. Masih. Oh, sekarang udah nggak keren ya berarti ya? Enggak. Sekarang kan dikit-dikit kan mental health. Jadi kalau dikit-dikit mental health tuh udah nggak se-tough kita. Oh, gitu Kalau ya. zamannya kita tuh pop sila tuh masih gitu ya rasanya. Oh, Walaupun oke, nggak oke, ada oke. kekerasan fisik. Betul. Ya kan? Mungkin zamannya Sis Heni mungkin pernah cerita ada pengalaman yang kira-kira bisa berkesan atau mungkin pernah mengalami sesuatu di pop sila. Wah, kalau pop Ingat sila nggak zaman masih? dulu ya. Kita kan naik sepeda ya. Nggak tahu sekarang harus naik sepeda apa enggak? Zamanku masih. Masih ya. Heeh. Kalau sekarang sudah enggak kayaknya ya Sekarang naik sepeda kayaknya ya. Ya, jadi kalau Titit. dulu kita itu harus bisa naik sepeda. Oh, harus bisa Harus naik bisa sepeda. naik sepeda. Jadi dulu banyak teman-teman saya yang tidak bisa naik sepeda dan khusus karena pop sila belajar naik sepeda. Nah, terus dulu pernah ada satu teman saya yang memang tidak mau belajar naik sepeda. Akhirnya sepeda dituntun. Aduh. Dia dituntun hari pertama. Kalau kita kan panitianya tuh mulai dari Jalan Gajah Mada. Dulu Jalan Gajah Mada. Jadi Itunya, Gajah Mada. apa namanya, mereka nunggu ya. Mereka terus perempatan Kartini, terus yang dari sana itu di depan Teresiana, sekolah Sekolah Kampung Kali. Kampung Kali yang sebelah sana itu. Nah, jadi kalau dari sana harusnya kita genjot sepeda. Nggak bisa Ya. genjot itu. Nah, teman saya ada yang begitu. Pokoknya kan yang penting bawa sepeda. Yeah. Dia akhirnya dituntun. Jadi dari mobil diturunin terus di Gajah Mada situ. Nah, terus pertama genjot naik, habis itu dia jalan. Nah, ternyata hari pertama lolos, hari kedua lolos, hari ketiga tidak lolos. Aduh. Sama panitianya, loh kamu kok nggak genjot apa nggak capek tuh dorong terus kok dari kemarin alasannya sepedanya bannya kempes. Oh. Itu dia didorong karena bannya kempes. Habis itu panitianya ternyata nggak mau ketipu. Nah, bener kan nggak bisa genjot memang dia. Iya. Cowok apa cewek itu? Cewek itu. Akhirnya konangan ya wes sampai sini ya wes menjadi ajang gitu dari zaman dulu. Ceng-cengan ya. Ceng-cengan. Zaman dulu kan oratornya kan kalau cowok-cowok yang pokoknya dipilih angkatan makin atas itu biasanya makin keren itu. Ya. Dan kalau zaman dulu orator tuh kan dipilih yang badannya gede-gede terus rambutnya gondrong. Jadi kalau di saya ini cowoknya rambutnya segini-segini waktu itu dulu. Zaman saya tuh masih maksimal kerah bawah. Oh, kerah bawah. Kalau mungkin saya makin yang sekarang itu nggak tahu ya. Iya, semakin ya. Segini cowoknya. Jadi banyak Yesus. Iya, betul. Banyak sekali lah. Itu dulu zaman dulu kalau sudah dihadapin orator 5 orang itu wah ya sudah wes. Memang pingsan ya kan. Lah Sis Heni sendiri pernah nggak ngalami kontak sama orator? Kalau saya itu termasuk anak alim. Oh, anak alim. Ya, anak alim. Cari aman. Ya, terus nunduk, jangan sampai ndangak ya. Nek ndangak mesti wes dadi bahan ini ya kan. Nah, nunduk terus pokoknya kita salah, bawanya salah apa atribut yang kita bawa salah. Kan kuncinya nunduk, kan orang konangan. Tapi nek nantang, wah wes. Kalau zamannya Sis Heni tuh dulu ada makanan pop silan. Ada. Nah, makanannya biasanya makin angkatan makin atas itu katanya makin jijik kalau betul. Aku pengen denger itu. Kalau makanan aku dulu pertama ganjel rel, terus habis itu apa ya, ono sing diwarnai orange gitu apa gitu loh. Jadi makanan
apa namanya, kalau nggak salah kayak bolu kukus tapi warnanya orange. Bolu kukus harus Mm-mm. warna orange. Heeh. Waduh itu. Ya, ya toh Berat. ya kuwi kan caranya paling gampang kan kalau kita kan memberitahunya tugas itu kan kita Hmm. pulang sekolah jam 12 Iya. baru diberitahu, ya Mepet kan? banget Nah, itu. terus jam 2 harus balik lagi ke sini Iya kan. bener. Nah, heeh. nyari bolu kukus warnanya orange kan wah sangatnya ra karuan. Terus? Terus akhirnya banyak teman-teman yang dikasih itu apa namanya kayak kertas lipat itu loh. Oh, warnanya orange. Heeh, kayak wit itu, potong-potong terus ditempel-tempel Duh. gitu. Lah kan dimakan. Lah dimakan nggak apa-apa, atau dimakan orang dilepek. Yang penting bawa rata-rata sih Nah, nggak dimakan ya, karena kita pokoknya bawa hmm. tugasnya komplit udah Oh, gitu, rata-rata begitu sih. Kalau Mbak. pengalaman Popsila mungkin ya sampai angkatan saya mungkin masih 11-12 ya. Tapi kalau angkatan setelah pandemi kita nggak tahu juga Iya, kan. Pandemi iya. mungkin lebih berat juga. Mungkin kalau KEKL yang angkatan 2020 ke atas pengen datang ngobrol-ngobrol sama kita boleh. Oh, boleh. Komen di sini. Iya, iya. Nah, nanti Kamu gimana? mengalami penyiksaan apakah waktu Popsila? Pengen diomong Oh penyiksaan. gitu ya. Itu Nggak boleh ya, ini ya. penempaan mental. Bisa saya kena ya, KDRT Iya ya. dong. Sekarang nggak boleh tuh ya. Gitu, oke. Itu penempaan mental. Gitu, Kita bisa mentalnya seperti ini ya karena betul. Popsila. Terima kasih untuk Popsila. Iya. Kalau pengalaman-pengalaman lain mungkin sama guru pernah mungkin? Kalau guru tuh makanya kalau kita itu zaman dulu jenenge dibalang penghapus. Wah, lumrah. Itu lumrah. Lumrah. Apalagi pelajaran-pelajaran yang bikin ngantuk Ya. ya. Misalnya S belakangnya H gitu ya. S. Ya. Ya tahu jadi kan T daripada T saya enggak. kebanyakan S belakangnya H. Terus pelajaran B belakangnya I itu juga ya tahu itu bikin ngantuk itu. Nah, kalau sudah bikin anaknya pada tidur, wah dari depan ini langsung plung. Penghapus. Nah, ya, dan rata-rata guru-guru tuh di sini tuh titis. Wah, titis ya. Iya, Kalau titis, zaman saya ya. lemparnya sandal. Oh, lempar sandal. Sandal ada. Oh, karena kamu udah ini ya, pakainya whiteboard ya? Whiteboard sempet semi dulu papan tulis hitam. Terus peralihan kelas 3 mungkin whiteboard. Oh. Jadi masih saya generasi analog. Iya. Setengah analog. Nah, itu. Kalau zaman dulu tuh kita misalnya ngantuk atau apa namanya nggak perhatian atau misalnya disuruh jawab nggak bisa, itu kan wah enak sekali ya Bu. Apalagi buku misalnya buku bahasa Inggris yang tebel tuh langsung keplok. Sip gitu. Dulu orang tua nggak ada yang komplain. Nggak ada yang komplain dan kita merasa bahwa apa namanya lumrah kayak gitu tuh lumrah. Ya gue kudu sinau gitu harus belajar. Kalau enggak ya wis kena keplak wajar. Kalau sekarang nggak tahu. Ya. Terus kalau dulu kita kan sering ulangan mendadak tuh. Iya. Nah itu kalau udah ulangan pelajaran mendadak. apa itu dulu sis? Wah semua pelajaran. Semua dadakan. Semua dadak itu. Kalau sekarang nggak boleh loh. Kurang 5 menit gitu nanti. Ayo bukunya dimasukkan. Terus keluarkan kertas, iya, wah please lah gitu wes, sudah begitu udah. Nyobek buku tengah tuh ya? Iya betul. Buat ulangan. Zaman dulu itu begitu. Kok sekarang kayaknya sudah pakai LKS ya? Nggak tahu kalau sekarang. Kalau kamu pakai LKS nggak? Saya dulu belum LKS, masih jabut buku tengah. Kalau nggak pakai folio yang dicap dulu. Iya betul. Itu ulangan pokoknya wes ulangan itu wes marake. Deg-degan nilai kok nggak sampai angka 5. Do re mi. Tapi kalau zaman dulu, kalau kita misalnya angkanya 1, 2, 3, 4, 5 itu aku biasa-biasa aja. Oh biasa? Iya, karena meski satu kelas anak 30 sampai 40 anak gitu kan satu kelas kan rata-rata itu biasanya yang bijine di atas 7 itu paling hanya 2. Yang 28 wah 1, 2, 3, 4, 5. Jangan tanya. Do re mi fa sol. Kebersamaannya luar biasa. Iya. Kalau guru-guru dulu yang paling berkesan siapa? Sis. Guru. Kalau kita tuh paling favorit tuh dulu. Ya favorit dulu ya. Ini favorit dulu. Zaman dahulu tuh namanya Bulani. Sekarang sudah almarhum beliau bahasa Inggris itu. Saya pernah ngalami gitu. Ya. Terus kemudian Bu Ena. Beliau itu guru sejarah. Tapi cara menjelaskannya enak. Salam buat Bu Ena. Mungkin Bu Ena mau ke podcast. Boleh. Bu Ena. Halo Bu. Bu Ena itu satu gubuk sama saya. Oh, sak desa ya. Sak desa, iya. Oh iya. Itu kalau zaman dulu tuh ada lagi namanya guru kimia, namanya Pak Jupri. Oh iya, kayak drop. Nah, Pak Jupri kalau udah dilinting gitu, ya tahu kayak playboy tahun 70-an gitu sama kemejanya dibuka satu. Iya. Itu sudah siap mengajar, tapi
memang cara mengajar beliau tuh Enak ya, enak. Jadi mudengi kita jadi. mudeng ya, Iya, betul. memang favorit anak-anak. Anak-anak ya Pak Hmm. Jupri ya. Setelah Sudah. favorit, favorit yang wah ini nih, ya mungkin inisial aja. Iya. C S. Iya kan? Kayaknya dari angkatan saya, atas saya, itu kayaknya udah paham itu siapa C S. Iya, iya. Ya. Karena beliau memang apa namanya, ya cara mengajarnya begitu sih ya. Kita nggak bisa menyalahkan guru yang misalnya cara mengajarnya kaku, Iya. ada yang senang humor dan sebagainya. Tapi Itu kan justru memang itu berkesan sampai sekarang. betul. Itulah yang membentuk kita Ya, hingga sampai jadi seperti betul sekarang. ya. Jadi kan kita juga ada gambaran. Kita ternyata setelah di dunia kerja, setelah ini Betul. orang tuh ternyata banyak sekali Iya, jenisnya dan benar-benar. kita harus bisa adaptasi kan. Mungkin waktu kita pas di SMA itu merasakan benci, merasakan ada yang seneng banget, ada yang benci, tapi itu yang menempa kita jadi pribadi Betul. yang sekarang. Iya. Kalau setelah dari Loyola, si Zeni sendiri melanjutkannya kemana itu dulu? Saya kebetulan masuk di UGM. Di UGM. Jadi saya tuh masuk di UGM tuh berarti termasuk golongan yang tidak mampu. Oh, Golongan golongan tidak, iya. beasiswa. Jadi begini, kalau sekarang, kalau zaman dulu, wah kamu masuk UMPTN itu berarti hebat. Karena Iya. UMPTN itu kan salah satu penyaringan yang paling top ya kan. Kalau anak Loyola zaman saya, kalau misalnya kita bisa masuk ke salah satu perguruan negeri gitu, malah nggak bagus. Kenapa? Oh, zamannya si Zeni malah nggak bagus? Kenapa nggak bagus? Karena uang sekolahnya nggak membayar. Jadi itu tidak membantu negara katanya. Kalau zaman dulu, kita waktu zaman Orde Baru itu kan memang sekolah negeri kan gratis, ya nggak murah banget lah zaman dulu. Kayak nggak Misalnya, bayar lah ya. kayak nggak bayar. Jadi kalau kita itu masuk ke negeri malah walah nganu ki apa jenenge termasuk golongan tidak mampu. Padahal kan kalau dari segini kita bisa nyingkirin orang ratusan ribu kan. Itu trennya kalau di angkatan saya masuk ke negeri itu tetap masuk yang unggulan. Nah, mungkin udah bergeser itu ya trennya di waktu zaman dulu zamannya si Zeni kok malah dianggap tidak mampu. Jadi kita mungkin di angkatan saya itu dari ya sekitar 100 orang, 120 orang itu mungkin yang masuk sekolah negeri itu nggak sampai orang 15 sih enggak. Ya susah sih. Iya. Banyakan terus itu ya apa namanya swasta ya. Ya kebanyakan swasta dan itu juga ya akhirnya sekarang sih teman-teman merasakan plus minus itu ya semua akhirnya ada inilah manfaatnya lah. Ada manfaatnya ya kan? ya. Seperti kita di sini udah terbiasa disiplin ya kalau di Loyola ya. Kemudian masuk ke universitas negeri yang ya jadi enteng tidak enteng banget tuh. Saya tuh sih dolan terus. Benar, saya dolan terus. Ya karena di sini sudah berat, karena di sana merasa sana ya tugasnya cuma segini-segini. Nah, di sini dulu ulangan deh hampir setiap hari. Ulangannya maraknya mumet. Jadi 7 jam pelajaran ulangannya 5 ya kan. Urung PR ya kan. Nah, tapi kalau zaman dulu apa ya itu yang bikin kita jadi ya. Mungkin sekolah di Loyola tuh berkesan. mengasah overthinking ya. Betul. Jadi kalau banyak pikiran gitu sudah biasa. Ya. Setelah kuliah lebih ringan. Benar. Si Zeni ini juga nanti kayaknya jadi penyelenggara ya untuk apa namanya KEKL Alumni Day ya. Betul. Nah itu bisa dibahas di sini. Boleh. Jadi kebetulan ini tahun ini adalah KEKL Alumni Day yang ke 5 kali harusnya. Dari KEKL Alumni Day itu tahun 2018. Permulaan 2018 pertama kali digagas oleh BPP. Terus kemudian sampai akhirnya kemudian tahun ini itu tahunnya kami. Nah tahun ini kebetulan kami itu menjadi panitia bersama tahun angkatan 2004. Dan mudah-mudahan ini nanti teman-teman kalau bisa datang di tanggal 21 Desember. 21 Desember. Di mana salah satu rangkaian acara 21 Desember 2024 ya. Di mana salah satu rangkaian acaranya adalah kita bikin kambing cup. Wah, masih ingat dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Wah, itu. Tetap dengan hadiah kambing. Kambing utuh apa kambing gulai? Kambing utuh dong. Kayak dulu kita kan. Dulu ya di lapangan sini. Di lapangan sini adanya kambing cup juara 1, juara 2-nya ayam 10 ya kan. Juara 3-nya ayam 3. Kalau zaman saya kayaknya ayamnya udah nggak ada deh. Udah nggak ada. Kambing tok gitu ya. Oh.
Kalau dulu kami masih ada kambing, Ayam ada ayam itu, nah, jadi kebanggaan sekali bisa dapat itu kambing. dihadirkan lagi nanti. Dihadirkan lagi Wah. supaya memori kita tentang kambing cup bisa ini bisa apa ya masa muda masa bahagia itu kambing cup Waduh. itu. Kalau bagi kita yang mengalami ya, terus saya kira nggak tahu angkatan yang di 2000 berapa sudah hilang kambing cup itu. Kambing cup kalau di angkatan saya itu masih ada. Saya ingat Masih saya ya? masih ada. Cuman kalau di angkatan bawah-bawah kurang tahu. Nanti kalau Oh, teman-teman konco-konco di sini yang mau apa pengen yang lihat? konfirmasi ya Ya. bisa datang langsung. Pendaftarannya kemana itu? Nanti kita ada Sis. link, nanti kita Ya nanti di-share sharekan ya. di apa di bio Boleh. ya. Ya, jadi kita memang mengundang alumni-alumni, kan kita itu dari angkatan 94 sampai 2004 mungkin 10 angkatan ya. Iya, Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk angkatan-angkatan yang di semua angkatan atas, boleh, semua boleh. nggak terbatas. Ya, jadi jangan takut. Wah, kambing cup kalau zaman dulu kan memang ada larinya, kita balapan lari. Nah, kalau Ini sekarang umur. kita balapan jalan paling lambat. Kita akan sesuaikan games-gamesnya dengan ya sesuai usia lah ya. Kalau mungkin kalau di angkatan saya 94 itu runnernya juga ada, gitu, runnernya. Angkatan 2004 runnernya lebih banyak lagi. Iya. Lah itu ya kita menyesuaikan lah nanti Iya. apa yang penting kita menghidupkan lagi tradisi kambing cup dan mungkin nanti ada beberapa event-event ya dari teman-teman kelompok apa kegemaran yang di sini tuh apa nih Organisasi hobi. Yang juga akan mengadakan lomba-lomba sesuai dengan OH-nya itu. mereka itu. Ngomong-ngomong soal OH nih, kalau dulu zamannya si Zeni itu pernah ikut OH apa dulu? Kalau aku zaman dulu fotografi sama. Wah, fotografi. Dulu namanya? Fotografi. Namanya apa ya? Aku kok lupa ingat ya. Kalau saya dulu PFL. Kayaknya masih PFL kayaknya. Masih PFL. Kalau sekarang udah berubah. Sekarang apa? Kayaknya Moment Hunter ya. Moment Hunter lebih sekarang. kekinian ya. Ya, kekinian. Terus kita waktu itu saya ikut juga untuk yang ini menjadi apa namanya pendamping orator itu. Pendamping orator dulu ya. Kalau dulu tuh namanya apa ya saya? Bukan leadership ya. Jadi ada anunya istilahnya apa ya? Zaman dulu lupa saya. Pendamping orator. Jadi kita memang khusus dilatih untuk nanti mendampingi orator. Jadi ketika apa jadi keamanannya itu? Bukan. Jadi ketika kita popsila itu kita itu jadi apa namanya pendamping adik-adik kelas. Jadi setiap 5 anak pembimbing. Ada seperti pembimbingnya. Kakak pembimbing itu. Ya, jadi khusus kita ada apa namanya OH-nya dulu zaman dulu. Oh, dulu ada OH-nya ya? Iya, jadi khusus untuk ini dilatih khusus sama Pater zaman dulu Pater Pamong. Memang melatih khusus anak-anak yang untuk pendamping-pendamping itu. Wah, mantap sih itu. Ya, jadi istilahnya nggak sekedar rekrutan biasa gitu loh. Kalau Loni itu zamani nggak, Sis? Aku nggak ada. Oh, nggak ada? Belum zamani berarti? Belum ada ya? Berarti Loni itu malah zaman-zaman saya mungkin ya, 2000-an mungkin. Mungkin kali. Jadi kalau Loni itu kan Loyola Knight. Cuman dihapuskannya kapan juga kurang tahu. Kalau zaman saya dulu sampai kongko di sekolah sampai jam 9 lebih juga. Tapi sebenarnya ya jadi ajang yang nggak efektif kalau jadi nongkrong toh harusnya kan buat belajar gitu. Iya, betul. Nggak zamani berarti ya kalau. Nggak, jadi paling anak-anak itu kalau sampai malam tuh kita misalnya kalau misalnya anak-anak Lopala apa ada acara gitu kan baru. Kalau enggak ya nggak ada yang belajar di sini. Rata ono sing sinau. Jangan batuk dong. Kaget kalau diomong Loyola sinau itu kaget saya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kalau sekarang di era sekarang apa ada pendampingan ya anak yang lebih pintar bantu anak. Oh iya tutor ya, tutorial gitu ya. Kalau zaman dulu kita nggak ada, yus bodoh no dewe ngono ki. Bodoh panganan dewe. Bodoh panganan dewe itu aja. Jadi balik lagi ke Kak Ade. Boleh. Sis. Tadi tuh saya penasaran juga kan panitianya katanya 2004 dan 94 itu. Apakah memang ada formulasinya seperti itu? Dari BPP memang dibuat seperti itu. Jadi joinan antara 2 angkatan. Dan satu lagi adalah sebenarnya kita itu menjamu angkatan 74. Oh, menjamu angkatan 74. Iya. Jadi
nanti istilahnya gestarnya adalah angkatan 74 Wih, gitu. udah ada berapa orang tadi ya? 74-nya. 74 itu ternyata kemarin juga banyak, mereka barusan reuni kemarin bulan ya sekitar bulan apa ya kalau nggak salah itu Maret apa Masih gitu. tahun ini ya? Masih tahun ini. Wah. Itu mereka masih ada 50 orang. Wih, Masih mantep banyak. banget. Dan apa namanya mereka sempat berkolaborasi dengan anak-anak KKL Supra dan mereka main Supra, jamming Jamming, ngejam. Nah, itu juga jadi istilah ide dari kami untuk pada saat besok KAD itu kita ada jamming juga. Oh, ada jamming Supranya. Jamming Supra dan jamming ini apa namanya piano atau keyboard. Jadi dari angkatan 74, 94 dan 2004 ini kita nanti tampil bareng. Ada jamming session dan juga ada variety talk show macam-macam. Ada talk show. Ya. Nanti harus bintang tamunya harus di keep dulu atau boleh di? Kalau bintang tamunya saya keep dulu, cuman keep dulu. Dulu temanya. Temanya boleh supaya disampaikan. Supaya menarik loh. Boleh disampaikan ya loh, harus Jadi, ya. temanya kita ya tetap masalah uang harus pertama itu harus masalah uang. Iya. Masalah uang tetap. Iya. Jadi talkshow yang pertama itu tentang masalah ekonomi. Ya. Jadi sekarang ini kan zamannya Bitcoin begitu-begitu. Terus orang sekarang sudah masuknya di trading dan sebagainya. Jadi nanti akan membagi wawasan tentang itu. Tapi kita juga ada nanti dari sisi yang agak non ilmiah. Tapi kalau dari sejarah manusia itu juga ilmiah. Jadi ada feng shui-nya secara ekonomi. Tapi masih ada ditutup sedikit ya. Masih biar surprise. Ya gitu. Nanti terus, siapa gestarnya? Rahasia. Oh gitu. iya. Nanti di teasernya kita nanti KAD nanti akan kita mungkin tampilkan. di share-nya di page-nya apa namanya? KEKL 94 atau enggak kita langsung di IG-nya dari KAD ya, IG-nya KAD. Ya, nanti boleh di nanti dicantumkan sekalian buat di teks ya, jadi supaya teman-teman juga bisa lihat teaser-teaser yang kita nanti akan tampilkan setiap bulan sampai ke bulan Desember. Terus yang kedua talk show tentang ini penting ini terutama buat kami ini ya. Jadi ada sex after 50. Wah, masuk banget, bagus banget. Jadi kami memandang bahwa saat ini tuh tantangan zaman itu kan semakin maju ya. Tapi ada juga hal-hal yang harusnya tidak boleh ditinggalkan, terutama masalah keluarga dan sebagainya. Pondasi seseorang bisa berhasil itu kan dari keluarga. Nah, jadi kami ingin mengupas dari sisi tidak hanya secara tidak hanya secara kesehatan, tapi juga dari segi agama. Terus juga ada itu tadi sex education-nya juga ada gitu kan. Psikologis juga lah. Ya, gitu kan. Jadi kita ingin supaya anak-anak sekarang juga siapa tahu nanti KKL juga pengen ikut boleh. Iya. Jadi tidak ada tulisannya 25 plus gitu ya. Jadi 18 plus enggak? 18 enggak. Semua boleh. Kenapa? Karena di zaman sekarang keterbukaan teknologi itu membuat anak-anak tuh kadang lebih pintar. Sudah tahu bahkan mereka. Nah, tapi akhirnya banyak yang melenceng. Nah, kami ingin mendatangkan talk show yang bisa memberikan wawasan juga untuk siapa saja yang ikut dan juga mudah-mudahan sih ini bisa menjadi daya tarik ya karena kan kita reuni tuh pengennya ketawa-ketawa ya. Bukan nomor satu itu tuh ya. Bukan reuni rasa bawang ya. Kalau merasa bawang kan nangis bawang bombay ya. Tapi kita pengennya yang fun, menyenangkan ya. Tadi sudah nostalgic. Ya, ada kambing cup, kemudian kita ada jamming session, terus ada variety talk show yang juga bisa menarik teman-teman untuk mau datang. Itu bring back 90s lah kayaknya. Ya nggak 90s lah, kita tahun 2000-an boleh lah. 2000-an. Jadi ojo tuwek-tuwek banget lah gitu. Oke. Kalau zaman dulu kan kita 3C dulu. Belum ada 4C. 3C itu. Zaman gue 3C. Iya. Tapi kita zaman dulu kan kalau sekarang mungkin anak-anak di mana-mana slogannya 4C, tapi kalau zaman dulu kita hanya begini sih. Jadi kita setiap tahun itu ada kegiatan untuk berbagi bersama. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan. Berbagi bersama. Iya, berbagi bersama. Artinya
pada saat kita mau habis kenaikan kelas, kita bikin kegiatan sosial masing-masing kelas. Oh, Bikin beda kegiatan sama pasar sosial. murah itu ya? Bukan, masing-masing kelas. Masing-masing kelas bikin kegiatan. Jadi misalnya kayak saya, misalnya kelasku kemana panti asuhan, ada yang ke panti Baksos gitu ya, jumpa. semacam Iya, tapi baksos. per kelas. Oh, Zaman dulu. Jadi nggak dikoordinir bareng-bareng. Terus kemudian habis itu nanti kita akan mengadakan perpisahan kelas ya. Perpisahan kelas itu kan kita kelas 1 sampai kelas 3 kan kelasnya lain-lain terus. iya, Ya kan? dicampur Nah, terus kan. jadi setiap kita selesai ujian, kita bakti sosial, terus kemudian kita ada perpisahan kelas itu. Perpisahan kelas. Ya, dan kita bisa perpisahan kelas di mana aja. Jadi bisa di rumahnya salah satu teman atau di mana, di panti asuhan atau apa gitu. Jadi untuk mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan orang lain dan juga kita harus membantu orang lain. Berbagi Gitu. gitu. Ya kan, kalau Loyola kan mesti dari dulu saya yang paling berkesan sampai sekarang. Jadi kita itu kalau ada yang kesusahan, baik dari angkatan berapapun, itu kan selalu dikomunikasikan di grup ya. Terus nanti kita misalnya, ada angkatan, misalnya angkatan 80-an, ada yang susah gitu. Itu kadang di-share sampai ke angkatan kita. Terus nanti dari kita bisa bantu apa, ada yang ngumpulin uang, ada apa gitu. Jadi kepedulian itu kalau di teman-teman Loyola ya itu banget ya. Gampang banget deh. Iya. Itu kalau ada yang terbangun begitu-begitu. dan terbawa sampai sekarang ya. Iya, Man and woman for betul, others. ya. Nah, itu yang bagi saya tuh berkesan sampai sekarang. Saya kalau ngumpulin dana sosial itu untuk kepentingan-kepentingan ya, kita nggak hanya angkatan kita aja ya. Jadi angkatan yang lain pun itu gampang teman-teman. Ya, Jadi dan memang kebiasaan dari dulu itu sampai sekarang masih sampai diterapkan. sekarang masih. Dan Oke. kita juga sama ini deh. Kita kan ada SOS, ada bio, ada FIS. Ya, zaman saya kan masih begitu ya. Ada SOS, bio, FIS, fisika. Fisika. Nah, sekarang ini kalau orang bilang, cah FIS ki FIS dhewe gitu ya. Tapi kalau saya merasakan dari teman-teman Loyola tuh sekarang apa wae sama aja gitu loh. Semua satu. Sama Kita aja. semua satu. Iya. Kita mau bio, mau FIS, mau itu tuh semua sama. Jadi kalau dulu kan ada orang-orang yang nggak ini ya, sekolah lain mungkin ya nggak mau kenal ini anak FIS, cah FIS ki sombong-sombong gitu. Kalau anak SOS selengean gitu. Tapi kenyataannya pada saat sekarang ini kami membangun relasi yang cukup kuat di angkatan 94, itu nggak ada ininya, nggak ada gap-gapan lagi. Tidak ada rasanya lagi. Di grup jadi satu pokoknya. Jadi satu. Ya itulah. Kadang ego remaja yang bikin kayak kita geng-gengan zaman dulu. Setelah sudah mulai makin dewasa kan kita makin apa sih kayak gitu nggak berguna, nggak ada gunanya. Jadi kita bisa bersatu. Ya. Dan zaman dulu tuh kayaknya kalau sekelasnya kan diacak terus ya. Iya, mesti diacak. 1, 2, 3 itu matanya. Penjurusannya dulu kelas 3-nya ya? Kelas 2. Oh, kelas 2 udah penjurusan? Kelas 2 udah penjurusan. Terus nanti teman kita di kelas 3 diacak lagi. Oh, teman kelas 3 diacak. Ya memang diacak tiap tahun pasti. Dan itu akhirnya kan kita jadi akrab ya. Jadi kenal semua. Ya, meskipun dulu bilangnya jadi nggak solid dan sebagainya gitu. Apalagi kalau pas kelas meeting ya kan. Wah, jagoanku ya waktu kelas 2 gitu ternyata pindah kelas lain. Ngumpul di sana, nggak menang gitu kan. Ya itu. Yang begitu-begitu kan kalau dulu kan kelas meeting itu salah satu gengsinya kan kelas meeting ya. Gengsinya tinggi ya. Gengsinya kelas meeting itu tinggi. Jadi kalau misalnya kita dulu ada teman-teman yang biasanya jagoan terus kemudian dioplos jadi hilang, rano jagoannya lah itu. Menimbulkan perpecahan. Ya itu. Oke. Ya udah, mungkin ngobrolnya nanti bisa disambung episode beberapa lagi. Oke, boleh. Mungkin kalau si Zeni ada temen yang mau ngobrol dari angkatan 94 boleh, atau mungkin dari angkatan atas-atas boleh diajak ngobrol-ngobrol sama kita. Jadi ini
Ngelotok itu berarti Ngekelotok tuh tadi si Jenny tuh nggak terasa tuh. oh enggak. Loh, tadi tak kelotoki sithik-sithik gitu. Oh. Makanya biar penonton pada Pikir ki tahu. kopi klothok tuh suguhane Bukan. ndi gitu loh ya. Kelotok itu Tadi nyari suguhan kopi klothok kok ora metu-metu ini gitu kopi ya. bening. Ya. Jadi kalau nggak kelotok tuh gini, tadinya kekelotok itu KEKL otok. Tok. Ya, Ngomong. ya, Jadi gitu ya. bincang-bincang antar KEKL. Oh, gitu. Gitu. Makasih banget waktunya Ya, si Jenny. sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, Bro Oke. Rian. Ya, Nanti semakin ke depan klothok semakin kekelotok. ya keklothokan Ya, kekelotok. semakin Seret. seret. Oh, Ya. harusnya ininya harus begini ya, harus Gini. begini ya. Ya, Oke. serigala. Serigala. Oke. Salam Kekelotok. klothok. Seret. Seret. Ya. Oke. You are the